Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Bapak Dadang Firdaus SPDI MA yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai doif. Baiklah, saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Nur Aisyah Siregar dengan NIM 1241162386, Nur Fadilah Haira dengan NIM 124116250075, dan saya sendiri Charlie Audora dengan NIM 124116237700. Pendahuluan. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ilmu hadis, kualitas perawi dan sanad, atau rantai perawitannya. Menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keabsahan suatu hadis. Salah satu kategori hadis yang sering dibahas adalah hadis doif, yaitu berarti hadis yang dianggap lemah dari segi perawinya atau sanadnya. Adapun pokok pembahasannya yaitu mengenai pengertian hadis doif, macam-macam hadis doif, serta sebab-sebab yang menyebabkan sebuah hadis menjadi doif. A. Pengertian hadis doif. Hadis yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah argumentasi dalam hukum Islam tersebut sebagai hadis doif karena sanad atau perawinya lemah. Banyak faktor dapat menyebabkan kelemahan ini seperti ketidaksesuaian sanad, kesalahan perawi, atau kesalahan dalam isi hadis. Hadis doif tetap dapat digunakan dalam beberapa situasi seperti fadil al-amal atau keutamaan amal selama tidak bertentangan dengan hadis sahih. Macam-macam hadis daif, sebab-sebab dan contohnya. Yang pertama, hadis daif karena keterputusan sanadnya. Hadis yang disebut daif karena keterputusan sanadnya adalah hadis yang terputus pada salah satu mata rantai perawi di antara perawi yang satu dengan yang lainnya. Keterputusan ini dapat terjadi jika salah satu perawi tidak mendengar langsung hadis tersebut dari guru atau sumbernya, atau jika ada seorang perawi yang tidak dikenal atau tidak dipastikan kredibilitasnya. Dalam hal ini, hadis tersebut dikategorikan daif karena sanadnya tidak terhubung dengan baik. Contohnya, aku mendengar dari A, yang mendengar dari B, yang mendengar dari C. Jika dalam riwayat ini ada perawi yang tidak dikenal atau tidak terverifikasi, maka sanad tersebut akan terputus dan hadis ini menjadi daif. Yang kedua yaitu hadis daif karena kecacatan pada sanadnya. Hadis daif bisa juga disebabkan oleh cacat pada salah satu perawi dalam sanadnya. Cacat ini bisa berupa perawi yang dikenal sebagai pendusta, perawi yang lupa atau salah ingat, atau perawi yang tidak diketahui kapasitas dan kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Hadis dengan perawi seperti ini akan dianggap daif karena perawi yang tidak bisa dipercaya akan mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Contohnya yaitu jika dalam sanad terdapat perawi yang diketahui suka membuat kesalahan atau pendusta, maka hadis tersebut dianggap daif karena kecacatan pada perawi. Yang ketiga yaitu hadis daif karena mengandung ilat dan syadz. Ilat dalam hadis adalah faktor yang menyebabkan hadis tersebut lemah meskipun secara lahiriah tidak terlihat cacat pada sanadnya. Ilat ini bisa berupa adanya ketidaksesuaian dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat atau adanya masalah dalam isi hadis yang menunjukkan adanya kebohongan. Sedangkan syadz adalah keadaan di mana suatu riwayat hadis bertentangan dengan riwayat yang lebih syahih atau lebih diterima. Hadis yang memiliki ilat dan syadz akan digolongkan sebagai daif.
Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tertentu yang bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih dari perawi lain. Meskipun secara sanad tidak ada masalah, tetapi dikategorikan dhaif karena bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. C. Penyebab-penyebab hadis dhaif. Beberapa faktor penyebab hadis menjadi dhaif antara lain: 1. Keterputusnya sanad. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu alasan utama hadis menjadi dhaif adalah keterputusan sanad yang terjadi ketika mata rantai sanad hilang atau tidak jelas. 2. Kecacatan perawi. Seorang perawi yang tidak memiliki reputasi yang baik, seperti seorang yang dikenal suka berdusta, lupa, atau tidak mampu menjaga hafalan hadis, dapat menyebabkan hadis menjadi dhaif. 3. Ilat dalam hadis. Adanya penyimpangan dalam isi hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya atau dengan prinsip-prinsip yang sudah mapan dalam Islam. 4. Syadz atau kesendirian. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi atau yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat juga akan digolongkan dhaif. Kesimpulan, hadis yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah dalam hukum Islam disebut sebagai hadis dhaif. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam sanad atau perawinya. Untuk membedakan antara hadis sahih dan dhaif, para peneliti hadis harus mengkaji sanad dan matan hadis dengan cermat. Ini karena beberapa jenis hadis dhaif disebabkan oleh keterputusan sanad, kecacatan pada sanad, atau adanya ilat dan syadz. Hadis dhaif bagaimanapun dapat digunakan untuk keutamaan amal jika tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih.